Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Dan pada pertemuan kali ini Bu Kiki akan menjelaskan materi tentang garis singgung persekutuan dalam. Langsung saja simak baik-baik penjelasannya. Perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat ada dua buah lingkaran, dengan lingkaran pertama berpusat di titik M, kemudian lingkaran yang kedua berpusat di titik N, ya. Di sini terdapat jari-jari lingkaran yang berpusat di titik M, itu jari-jarinya adalah garis MP, ya, garis MP, di mana garis MP ini disebut dengan jari-jari yang pertama atau R1. Teruskan di sini. Selanjutnya, jari-jari lingkaran yang berpusat di titik N ini adalah garis QN, ya. Dan di sini QN-nya di sini disebut dengan jari-jari yang kedua atau R2. Nah, dari dua buah lingkaran ini terdapat panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, di sini dari dua lingkaran ini terdapat panjang garis singgung di sini. Nah, PQ adalah garis singgung, di mana panjang PQ di sini disebut dengan D. Oke. Selanjutnya, panjang garis pusat atau garis sentral adalah garis di mana diambil dari titik pusat M dan titik pusat N, kita hubungkan. Ini disebut dengan garis pusat atau garis sentral, artinya itu garis MN. Di mana garis MN ini Ibu beri nama P atau pusat, ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah mengetahui unsur-unsurnya, kita lihat bagaimana cara menentukan rumus garis singgung persekutuan dalam atau GSPD dua lingkaran, ya. Perhatikan pernyataan berikut. Panjang PQ sejajar dengan SN. Maka, PQ sejajar dengan SN. Maka sudut PSN ya, itu sama dengan sudut MPQ, ya. Sudut MPQ, di mana di situ besarnya adalah siku-siku, yaitu 90 derajat. Bisa difahami ya? Sekarang selanjutnya, perhatikan segi 4 PQNS. Kita lihat PQNS, ya. Jadi sisi PQ sama dengan sisi SN, sama panjang, ya. Di mana sama juga dengan PQ sejajar dengan SN, ya. Selain sama panjang, dia juga sejajar. Oke. Sisi PS itu sama dengan sisi QN, ya. QN dengan PS adalah sejajar QN. Oke. Nah, sekarang besar sudut PSN itu 90 derajat. Kita lihat PSN itu 90 derajat, ya. Maka sudut SPQ, ya, di P ini itu sama dengan sudut PQN, ya. Sudut PQN kemudian sama dengan sudut QNS, ya. QNS sama dengan siku-siku, ya. Jadi 90 derajat besarnya. Kemudian kita bisa menyimpulkan, jadi segi 4 PQNS, karena di sini ada dua sisi atau dua pasang sisi yang saling sama panjang dan saling sejajar, kemudian masing-masing sudut yang terbentuk adalah siku-siku, maka segi 4 PQNS merupakan bangun persegi panjang, ya, persegi panjang. Dengan demikian, ya, PQ ini sebagai panjang, ya, panjang dari segi 4 tersebut atau persegi panjang, di mana PQ ini selain sebagai panjang itu merupakan garis singgung dua lingkaran atau sama dengan D, ya. Selanjutnya panjang PS, kita lihat PS, ya, dia sejajar dengan QN atau sama panjang dengan QN. Artinya di sini PS sebagai lebar, di mana lebar ini adalah jari-jari yang kedua atau R2, ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa segitiga MSN siku-siku di S. Kita lihat segitiga MS
SN ya. Segitiga ini merupakan segitiga siku-siku di mana siku-sikunya adalah di S ya. Sehingga kita bisa gunakan rumus Pitagoras ya berlakunya ya. Sekarang SN kuadrat. Kita lihat SN ya. Nah, di sini karena siku-sikunya di S, artinya sisi yang di depan siku-siku adalah MN. Nah, artinya dia sisi miring. Nah, kalau yang kita tanyakan adalah SN, ini adalah sisi siku. Dan SM ini adalah sisi siku. Sehingga SN kuadrat, ya, karena dia sisi siku itu dikurang. Apa yang dikurang? Sisi miring kuadrat. Jadi MN kuadrat dikurangi SM kuadrat. MN kuadrat, ya, dikurangi SM kuadrat. Nah, kemudian D kuadrat, SN kuadrat itu adalah D kuadrat ya. SN kuadrat itu adalah D kuadrat ya. Itu sama dengan MN kuadrat. MN kuadrat itu garisnya apa? MN kuadrat itu adalah P. P ya. Dimana SM, kalau SM di sini adalah, nah, SM ini R2 ya. Nah, berarti artinya jumlah antara R1 dan R2. Jadi SM kuadrat adalah R1 ditambah R2 kuadrat. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa D kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Ini cara mencari garis singgung persekutuan dalam. Dia berlaku rumus Pitagoras, ya. Kemudian bagaimana caranya Bu kalau mencari sisi atau panjang jarak pusatnya? Ya, misalkan yang ditanya pusatnya P kuadrat. Karena di sini P kuadrat merupakan sisi siku, sisi miring ya, sisi miring. Jadi ini ditambah. Yang ditambah apa? Yaitu D kuadrat ditambah R1 ditambah R2 kuadrat. Ya, itu kalau ditanyakan P-nya. Oke, untuk penjelasan garis singgung persekutuan dalam, inilah garis besarnya. Nah, nanti kita akan bahas beberapa soal. Contoh soal garis singgung persekutuan dalam. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat M dan lingkaran dengan titik pusat N, di mana jari-jari lingkaran titik pusat M di sini adalah MA sama dengan 7 cm dan jari-jari dengan titik pusat N, lingkaran titik pusat N adalah 5 cm dan jarak antara titik pusat M dan N adalah 20 cm ya. Yang ditanyakan adalah hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, caranya langkah pertama kita cari dulu yang diketahui. Diketahui R1 itu sama dengan 7 cm, R2 sama dengan 5 cm, dan jarak antara titik pusat M dan N atau P-nya di sini sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah garis singgungnya atau D-nya. Nah, yang seperti penjelasan tadi, untuk mencari garis singgung itu rumusnya adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. Ya. Kita tuliskan di sini D kuadrat, belum tahu ya. P kuadrat adalah 20. 20 kuadrat dikurang R1. R1-nya adalah 7. 7 ditambah 5 kuadrat. Ya. Selanjutnya sama dengan 20 kuadrat itu adalah 400 dikurang 7 tambah 5 12. Ya, 12 kuadrat. Jadi 400 dikurangi 12 kuadrat itu adalah 144. Sehingga D kuadratnya sama dengan, kita cari dulu ya, 400 dikurangi 144. 10 dikurangi 4 adalah 6, 9 kurangi 4 itu 5, 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi 256. Jadi di sini adalah 256. Ini D kuadratnya. Sehingga berapa garis singgungnya? D-nya itu sama dengan akar
dari 256. Berapa akar 256? D-nya itu sama dengan 16 cm. Oke, nah sekarang Bu, ini bisa nggak Bu kita gunakan pakai rumus Pitagoras? Kita lihat dulu ya. Yang diketahui di sini adalah P-nya, kemudian R1 dan R2. Satu lagi yang ditanyakan adalah D-nya. Oke, nah kalau kita gunakan triple Pitagoras, caranya P-nya di sini adalah 20. R1 tambah R2-nya ini adalah 7 tambah 5. D-nya belum tahu. Ya, 20, 7 tambah 5 berapa? 7 tambah 5 tadi kan 12 ya. Di sini D. Nah, kita bisa bagi dengan 4 mungkin ya. 20 bagi 4 ini adalah 5. 12 bagi 4 ini adalah 3 ya. 5, 3. Triplenya adalah 4. Kemudian 4 dikali 4 itu adalah 16. Sehingga D-nya sama dengan 16. Sama kan? Nah, ini cara praktisnya. Jika dia bisa digunakan angka-angkanya adalah merupakan triple Pitagoras ya. Sekarang kita menuju ke contoh soal nomor 2. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 20 cm. Jadi diketahui garis singgungnya atau D-nya adalah 20 cm. Panjang jari-jari kedua lingkaran itu masing-masing adalah R1-nya 9 cm, R2-nya adalah 6 cm. Hitunglah jarak kedua pusat lingkaran tersebut. Berarti P-nya. Oke. Nah, di sini untuk menentukan P, kita bisa gunakan rumus garis singgungnya, yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat min R1 ditambah R2 kuadrat. Ya, kita masukkan D-nya, ini adalah 20 kuadrat sama dengan P kuadrat belum tahu dikurang R1 tambah R2, 9 ditambah 6 berapa? 15 ya. 15 kuadrat. Sehingga kita bisa hitung 20 kuadrat itu adalah 400 sama dengan P kuadrat min 15 kuadrat adalah 225 ya. Nah, kemudian kita bisa geser P-nya ke sebelah angkanya sebelah kiri ya. Jadi 400 ini min-nya pindah ke kiri jadi plus 225 sama dengan P kuadrat. Jadi 400 ditambah 225 adalah 625 sama dengan P kuadrat ya. Sehingga P-nya itu adalah akar dari 625. Sehingga P-nya adalah 25 cm. Bu, kita bisa gunakan cara triple Pitagoras? Boleh, kita coba dulu ya. Kalau pakai cara triple, perhatikan. Jadi yang diketahui adalah D-nya, R1 dan R2. Satu lagi adalah P yang kita tanyakan. Yang ditanya ya. D-nya adalah 20. Kita hitung 20. R1 tambah R2 itu adalah 15. Ini P-nya nggak tahu. Kita bisa hitung di sini. 20 dengan 15 kita bagi dengan bilangan 5 ya. Oke. 20 bagi 5 itu adalah 4. 15 bagi 5 adalah 3. Triple dari 4, 3 itu adalah 5. 5 kali 5 itu adalah 25. Nah, sama ya jawabannya ya. Sama. Oke. Mudah ya. Nah, sekarang selanjutnya contoh nomor 3. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm. Ya, diketahui garis singgungnya atau D-nya sama dengan 24. Dan jarak kedua pusatnya, berarti P-nya itu 26. Panjang salah satu jari-jari lingkaran, salah satunya berarti R1-nya itu 7, R2-nya nggak tahu berapa. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus garis singgungnya, yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat ya. D kuadrat ini adalah 24. Di sini P kuadrat adalah 26 kuadrat min R1 itu adalah 7 tambah R2
kuadrat. Kita hitung 24 kuadrat itu adalah 576 sama dengan 26 kuadrat itu adalah 676 dikurang 7 plus R2 kuadrat. Nah, yang bagian ini Ibu Kiki pindahkan sebelah kiri ya, minnya berubah menjadi plus. Jadi buka kurung 7 plus R2 kuadrat, minnya berubah jadi plus ya. Kemudian 6 sama dengan 676 tetap, ini pindah ke kanan jadi min 576. Nah, di sini 7 plus R2 kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576 itu adalah 100. Karena masih ada kuadrat, berarti ini jadi akar. Jadi 7 plus R2 kuadratnya hilang sama dengan akar 100. Nah, baru 7 plus R2 sama dengan akar 100 itu adalah 10. Sehingga R2 sama dengan 10. Ini pindah ke kanan dikurang 7. Sehingga R2-nya sama dengan 3 cm. Nah, panjang sekali ya. Bu, boleh nggak aku gunakan triple Pythagoras? Boleh. Yuk, perhatikan caranya. Jadi di sini ada D ya, D, kemudian P, ini R1 dan ini R2. Di mana D-nya adalah 24, P-nya adalah 26, R1 dan R2-nya belum tahu. R2-nya aja yang belum tahu. Kita cari tahu. Nah, kita bagi ya, 24 dengan 26 kita bagi 2. Ini 12, ini 13. Ya, triple dari 12 13. 5 12 13. Ini 5. Berarti 5 kali 2 itu adalah 10. Oke, jadi R1 tambah R2 sama dengan 10. Nah, hati-hati, R1-nya kan 7. 7 tambah R2 sama dengan 10. R2-nya 10 dikurang 7. R2-nya sama dengan 3 cm. Sama ya? Oke. Jadi di sini kalian boleh gunakan rumus dan boleh menggunakan triple Pythagoras jika bilangannya merupakan bilangan triple Pythagoras. Baik anak-anak, penjelasan untuk materi penjelasan materi tentang contoh soal garis singgung persekutuan dalam Bu Kiki cukupkan. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Tetap semangat berlatih. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.